Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru masyiatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuzir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Desa Kedawung, yang dimuliakan Allah, para beribu kemuliaan, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saudara-saudara, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat walafiat, atas nikmat yang agung, yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat yang juga tidak kalah, yaitu nikmat bisa hadir di majelis yang insya Allah termasuk majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu halaqah dzikir. Halaqah dzikir. Yang dikatakan bahwa zikir yang paling utama adalah zikir ingat kepada Allah, ingat syariat Allah yang dihalalkan dan yang diharamkan. Maka insya Allah semoga majelis kita termasuk majelis zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Amin Allahumma amin. Yang mana majelis semacam ini banyak fadilahnya, di antaranya mungkin kita sebutkan satu saja, adalah adanya malaikat sayyarah. Kalau yang tahu bahasa Arab, sayyarah itu mobile ya, keliling. Jadi malaikat tersebut tugasnya keliling, Pak, mencari halaqah dzikir, majelis dzikir. Setelah keliling sampai Desa Kedawung, nemu ada majelis dzikir ini. Dicatat satu-satu, jangan ketinggalan ini. Catat, yang ngumpet juga catat. Malaikat kan tahu ya. Kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya menemukan majelis dzikir. Di situ mereka duduk di sana, tiada lain dan tiada bukan, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, sudah kasih kabar ini yang sudah duduk di sini semua, ankumu maghfuran lakum. Sudah bangun, nanti semuanya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ternyata malaikatnya protes, Pak. Ya Allah, di antara mereka ada yang tidak niat ikut majelis sebenarnya. Dia cuman karena lewat kok ada rame-rame mampir, ikut duduk saja di situ. Atau habis sholat daripada nganggur lah ikut duduk, daripada nganggur. Jadi memang nggak niat ikut majelis dzikir, tapi daripada nganggur. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, humul qaumul la yashqa jalisuhum. Jadi mereka ini orang yang sedang duduk-duduk ini, siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan rugi. Maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tanpa terkecuali. Semoga saya termasuk. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak. Dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah bulan apa ini? Safar ya. Ya barangkali Kang Dim jawabnya bulan Agustus Pak Ustadz. Sebentar lagi September tanggal 1. Jadi kita sudah di bulan Safar tanggal berapa? 26. Sebentar lagi berarti ya. Sebentar lagi akan masuk bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Kalau saya waktu kecilnya terkenalnya bulan Mulut. Ya, bulan Mulut. Ya, kalau Mulut itu artinya adalah yang dilahirkan, yaitu bayi. Ya, kalau kita maksud dari bulan tersebut, yang dilahirkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yang sebentar lagi akan kita sambut bulan tersebut, yaitu bulan Rabiul Awal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib kita lakukan. Kita dalam sehari semalam minimal menyebutkan nama beliau dan juga mengucapkan salam kepada beliau, minimal kalau bahasa Jawanya uluk salam ya. Uluk salam, mengucapkan salam kepada Nabi. Sehari semalam, kalau bahasa Jawa bisa nggak Pak? Bahasa Jawa. Sedinten sendalu, 1 hari 1 malam. Itu biasanya kita dalam sholat 5 waktu mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu berarti kita mengucapkan salam kepada Nabi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika setiap orang Islam mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad menjawab. Nabi Muhammad menjawab. Tetapi kita nggak mendengar, kita tidak mendengar. Hanya yang mendengar itu selain kita ya, selain manusia, ada makhluk-makhluk itu beda. Mereka ada yang mendengar alam lain. Karena Nabi Muhammad SAW sudah di alam barzakh. Ada dalam sebuah hadis dikatakan, setiap ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku, kemudian malaikat menyampaikan salam tersebut kepadaku. Lantas aku jawab salam tersebut. Nah, kita nggak mendengar karena Nabi sudah di alam barzakh, alamnya lain. Lantas bagaimana Nabi Muhammad itu kan di alam barzakh, setiap saat ada orang sholat dan assalamualaikanya terus. Belum lagi kalau ada marhabanan di sini ya, ada kan? Assalamualaikum Zainal Anbiya, itu kan? Terus ada lagi gimana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Berarti banyak sekali Pak Ustadz, Nabi sibuk sekali berarti menjawab salamnya umat Nabi Muhammad. Jangan dibayangkan seperti di alam dunia, itu alam barzakh lain. Jadi alam barzakh itu tidak sama dengan alam dunia.
Jadi beda. Bahkan Nabi Muhammad dalam riwayat lain itu, amalnya umat Nabi Muhammad itu ditampakkan kepada beliau. Kata beliau, kalau saya mendapati umatku sedang pada sholat, zikir, mengikuti syariat, sedang taat, maka bersyukurlah Nabi Muhammad. Tapi kalau umatnya sedang bermaksiat, Nabi Muhammad ikut memohonkan ampun untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW sebentar lagi hari kelahirannya atau bulan kelahirannya akan datang. Maka persiapan apa yang sudah kita lakukan? Mungkin panitia DKM sudah ada tanggalnya Pak Ustadz. Tanggal apa? Maulidan. Sudah ada belum? Belum? Sudah? Ya kalau belum, insya Allah nanti setelah ini diadakan. Kalau misalkan sudah ada, alhamdulillah. Itu di antara persiapannya. Jadi masyarakat ketika akan datang bulan Maulid itu sudah, insya Allah ya acaranya nggak harus besar, panggung nggak harus. Kemudian membaca sedikit dari sejarah beliau, karena sejarahnya panjang kan. Maka dibaca sedikit dari sejarah beliau dalam kitab Al-Barzanji, At-Taibai, atau kitab Maulid Simtud-Duror, atau kitab-kitab yang lain. Boleh pakai kitab sejarah Nabi bahasa Indonesia, boleh. Sekarang ada ditulis syairan sejarah Nabi Maulid pakai bahasa Indonesia. Ada, cari di YouTube banyak. Jadi syairannya pakai bahasa Indonesia, sehingga nanti ya Nabi salam alaika itu bahasa Arab, Pak Ustadz nggak nyadar, maksudnya nggak tahu. Tapi pakai bahasa Indonesia lebih resep, boleh. Yang penting dalam majelis nanti kalau memang diadakan Maulid Nabi, yang penting adalah ada sedikit sekelumit tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering dikisahkan Bapak Ibu, yang sering dikisahkan Nabi Muhammad itu tentang kelahirannya. Karena bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ketika Nabi lahir ada hewan-hewan bisa baca bahasa Arab, bisa ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Ketika Nabi lahir itu yang berhala-berhala disembah pada tersungkur. Ketika Nabi lahir ada danau yang nggak pernah kering, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun itu kering pada masa itu. Kemudian ada tempat yang nggak pernah ada airnya, kemudian banyak airnya. Kemudian ada juga kejadian api yang disembah orang Majusi beribu-ribu tahun nggak pernah mati. Api itu nggak pernah mati. Malam itu mati sampai subuh, sampai pagi nggak bisa nyala. Kemudian dikisahkan lagi ketika beliau lahir ada cahaya yang menyemburat. Cahaya itu nampak dari Syam. Syam itu jauh. Kalau perjalanan naik kendaraan dari darat itu naik bis sekarang sehari semalam. Semalam, maksudnya jauh gitu. Ya mungkin kayak dari sini Jakarta apa dari sini Surabaya gitulah. Dari Mekah gitu ya, dari Mekah. Kalau dari Yaman sehari semalam, berangkat jam 9 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau zaman dulu naik onta itu 2 bulan. Naik onta dulu, zaman dulu. Kalau naik kuda cepat ya paling mungkin sebulan lebih berapa. Jadi lama, jauh soalnya dulu kan. Harus jalan sampai sana kurang lebih sebulan lebih lah, hampir 2 bulan. Seperti itu. Nah, itu yang biasa dikisahkan. Yang biasa dikisahkan pada saat Maulid Nabi. Tetapi lebih dari itu, kisah Nabi Muhammad itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan kehidupan beliau dari lahir sampai beliau wafat semuanya adalah teladan untuk kita. Teladan untuk kita. Terutama adalah teladan di dalam menghambakan diri kepada Allah. Juga teladan di dalam bermuamalat, sesrawungan, bersahabat atau bertetangga, bersosialisasi. Nabi adalah teladan bagi kita semua. Saran saya, ini kalau di sini ada rutinan baca Al-Barzanji atau tiba, ada enggak? Ada. Malam apa? Ahad. Itu setiap baca Al-Barzanji harus diterjemahkan
mungkin 3 baris, 4 baris. Kan setelah marhaban, nanti kan mahalul qiyam ya. Mahalul qiyam, kemudian duduk pada duduk. Sebelum doa diterjemahkan walaupun 3 baris, 4 baris. Sampai nanti pekan depan 3 baris lagi, pekan depannya lagi 3 baris lagi, pekan depannya lagi 3 baris lagi, sampai khatam. Kalau sampai khatam, kita akan mendapati sejarah Nabi yang mungkin belum pernah kita dengar. Karena yang diperdengarkan di majelis-majelis ya itu saja, tentang kelahiran, tentang maulid, tentang sholawat, itu saja. Padahal ada kisah yang panjang, yang setiap kisahnya itu teladan. Sehingga ada seorang alim namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Huti, itu menulis kitab namanya Fiqhus Sirah. Sejarah Nabi diambil pemahaman-pemahaman untuk diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi pada zaman Nabi itu bisa diambil kesimpulan-kesimpulan, ini teladan dalam hal ini, teladan dalam bab ini. Oh, berarti perilaku Nabi yang saat itu bisa dicontoh zaman sekarang. Setiap kisah, sepenggal kisah nanti ada faedahnya apa. Maksudnya ada poin-poin penting yang harus kita catat dari sejarah Nabi tersebut. Bukunya ya seginilah tebalnya, nggak terlalu tebal. Nah, ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tadi tidak harus gebiar, tidak harus panggung, tidak harus memanggil mubalik dari mana, ustadz yang dari sini pun boleh, kalau bisa. Apalagi biasanya tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 biasanya tiap malam kan dibaca. Maka ya seperti itu caranya, dibaca terjemahkan, dibaca terjemahkan. 1 poin boleh. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi sallallahu alaihi. Apa artinya? At-tadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Itu terjemahkan 1 sudah. Kalau itu minggu depan lagi. Kang Dim penasaran kok satu-satu gitu. Misalkan Pak Ustadz penasaran, ya boleh tambah sampai 1 poin, 1 bab. Kalau 1 bab ngantuk Pak Ustadz. Sedikit-sedikit saja. Itu nanti akan menambahkan dari pengenalan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita bertasyahud saat sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Muhammad yang disebut di situ? Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad. Nah, siapa Nabi Muhammad? Kapan lahirnya, siapa nama orang tuanya, siapa nama ibunya, nama ayahnya, anaknya siapa saja, istrinya namanya siapa, punya keturunan namanya siapa, lahirnya di mana, wafatnya di mana. Kalau kita tidak mengenal, maka syahadat kita dipertanyakan. Pak Ustadz, saya pernah umroh, kemudian saya lihat di situ katanya Hujrah Syarifah, itulah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, yang saya saksikan itu saja, Ustaz. Ya, yang pernah umroh, yang belum pernah umroh, ini jangan-jangan orang umroh pada bohong apa enggak ini? Yang orang haji ini pulang-pulang cerita ada makam Kanjeng Nabi, di situ ramai sekali orang pada nangis. Tapi insya Allah mutawatir ya, pasti percaya ya. Maka untuk kita bisa lebih mengenal dan kita lebih khusyuk dalam bersyahadat, harus mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita benar-benar bersyahadat tentang Nabi Muhammad dan kita mengenal Nabi Muhammad, maka saat kita mengenal Nabi Muhammad, insya Allah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena misalkan kita sudah baca sejarah Nabi Muhammad bersama keluarganya seperti apa, maka kita juga menghadapi keluarga seperti apa. Nabi Muhammad bersama tetangga seperti apa, maka kita juga mengikuti Nabi Muhammad seperti apa.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering lagi dibacakan atau diceramahkan di dalam Maulid Nabi adalah tentang cinta Rasulullah. Bahkan ditanya hadirin kepada Rasulullah, cinta apa tidak? Cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita cintai apa tidak? Kita cintai. Ya, itu pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Cinta gitu. Tetapi Bapak Ibu, ternyata mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibahas oleh para ulama. Apa ciri-ciri orang mencintai Rasulullah? Contohnya, saya ditanya, Pak Ustadz, mencintai anaknya apa tidak? Itu ya. Maka saya jawab, oh saya cinta kepada anak saya. Kemudian orang tersebut mampir ke rumah saya, ternyata di rumah anak saya tidak dimandikan, anak saya pakai baju nggak pakai baju terserah, anak saya nggak dikasih makan. Kemudian orang tersebut kira-kira percaya apa enggak? Kalau saya jawab cinta kepada anak saya, sampean nanya, Ustadz cinta kepada anaknya enggak? Ya cinta. Tapi sampean pas mampir ke rumah saya, anaknya waduh nggak jelas, kurus nggak ramah makan misalkan. Kira-kira percaya apa enggak? Kalau enggak ya, enggak percaya, karena orang cinta itu dibuktikan, harus dibuktikan dengan tingkah laku, dengan tindakan. Kalau orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada ciri-cirinya. Sehingga para ulama mengatakan, membahas tentang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata mereka membahas tentang apa yang sudah kita lakukan sebagai wujud cinta kepada Rasulullah. Sehingga para ulama berbeda-beda ketika menerjemahkan cinta kepada Rasulullah. Berbeda-beda. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, cinta itu di dalam hati. Pokoknya ya hatinya ada cinta. Memang benar dan betul. Tetapi cinta itu akan menjadi lebih terang, lebih jelas dan nyata ketika diwujudkan dalam tindakan. Para ulama kemudian ada yang membahas apa yang disebut dengan cinta Rasulullah. Ternyata ada yang mengatakan cinta kepada Rasulullah adalah itharu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ala nafsihi, yaitu selalu mendahulukan Rasulullah daripada kepentingan pribadi. Oh, Ustaz, Rasulullah sudah wafat, gimana saya mendahulukan kepentingannya Rasulullah? Bagaimana caranya? Maka caranya adalah hal-hal yang dipentingkan oleh Rasulullah, yang selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah, hal tersebut harus menjadi prioritas. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mewanti-wanti umatnya untuk sholat. Maka ketika ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah, kemudian dia sedang sibuk. Ini kalau orang akademisi akreditasi ya, sibuk dengan akreditasi sampai lupa sholat duhur, lupa sholat asar, aduh dikit lagi tanggung, lupa sholat maghrib. Berarti dia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Rasulullah. Contoh lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mewanti-wanti tentang anak yatim, sehingga beliau mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain, bahwa saya dan orang yang menanggung ya, bukan hanya menyantuni, bahasanya kafil itu menanggung. Jadi ada yang orang menyantuni anak yatim nunggu 10 Muharram, masih lama, setahun sekali. Udah gitu anak yatimnya dijajar, disuruh panas-panasan dan seterusnya. Harusnya kafil, ana wa kafil yatim kahatain, orang yang menanggung anak yatim, kata Rasulullah, nanti di surga bersamaku seperti ini, yaitu apa? Seperti jari telunjuk dan jari tengah berdampingan, tidak ada yang
menjadi pemisah. Artinya adalah orang tersebut pasti masuk surga. Karena di akhirat ketika bersama Rasulullah, di mana Rasulullah berada? Di surga. Nah, ketika ada anak yatim, kemudian kita punya kelonggaran walaupun sedikit. Misalkan anak kita 2 atau 3 gitu ya, atau sebagian 4. Kemudian kita sanggupnya masak sehari setengah kilo. Maka ada anak yatim di samping rumah kita, kira-kira kita bisa menyisihkan nggak sedikit saja untuk anak yatim? Ya, ngalahlah kitanya, makanya dikurangi. Kira-kira kita mendahulukan anak yatim atau ya Allah saya aja pas-pasan. Misalkan pas-pasan ini anaknya 3 nggak masak setengah kilo gitu, pas-pasan. Itu mau ngasih apa enggak? Nah, maka kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus ingat bahwa Rasul senantiasa mendahulukan anak yatim. Itu sehingga barometer cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah kita mendahulukan kepentingan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kepentingan pribadi. Maka sekadar kita mengutamakan umatnya Rasulullah, maka sekadar itulah cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kadar kita mengutamakan umatnya Rasul masih ya sedang-sedang, berarti cinta kita kepada Rasul adalah sedang. Kalau kita sangat mendahulukan umatnya Rasulullah daripada kita sendiri, berarti cinta kita kepada Rasulullah itu lebih besar. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa cinta Rasul adalah ketika orang itu hatinya lapang, mudah memaafkan, mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Kalau orang dia semakin mudah memaafkan orang lain, berarti dia semakin besar cintanya kepada Rasulullah. Tapi Pak Ustadz, ada juga orang yang itu berat sekali saya maafkan. Gimana beratnya? Pokoknya berat sekali Pak Ustadz. Berat, saya ketemu aja, pokoknya kurang ajar sekali orang itu. Berat. Maka timbang cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang lain bisa Pak Ustadz memaafkan, yang ini belum bisa. Oh, berarti cintamu kepada Rasulullah tingkatan biasa-biasa saja. Ada yang lebih berat lagi, maka semakin berat ujian kita dalam memaafkan orang lain, maka itulah kadar cinta kita kepada Rasulullah. Karena dikatakan kalau orang mencintai Rasulullah, pasti dia akan memaafkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan 2 lagi dan ciri-ciri cinta kepada Rasulullah. Ini karena ini penting untuk sehari-hari ya. Ini tadi kan sudah 2, mendahulukan kepentingan Rasulullah, kemudian kita hatinya lapang kepada orang lain. Selapang hati kita, maka sebesar itulah cinta kita kepada Nabi. Yang ketiga adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka tidak perlu lihat orang lain, lihat diri kita. Sholat sunnahnya dan sunnah-sunnah yang lain, bukan hanya sholat. Maka sebanyak sunnah yang kita kerjakan, sebesar itulah cinta kita kepada Nabi. Misalkan masuk masjid, kaki apa dulu? Kaki kanan. Ingat Rasulullah apa enggak ini? Ini sunnahnya Rasulullah. Keluar dari masjid kaki kiri. Itu sunnahnya Rasulullah. Kemudian sebelum sholat ada qobliyah dan ba'diyah. Itu sunnahnya Rasulullah. Kemudian ada sholat malam tahajud. Itu sunnahnya Rasulullah. Sholat witir sunnahnya Rasulullah. Qobla subuh sunnahnya Rasulullah. Setelah subuh zikir sunnahnya Rasulullah. Sebanyak sunnah yang kita kerjakan, sebesar itulah cinta kita kepada Nabi. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalau kamu mau ngitung cinta kamu kepada Nabi, hitunglah pekerjaan sunnahmu. Kalau yang wajib mah nggak usah dihitung-hitung, itu memang harus. Karena kalau nggak dilakukan, kita berdosa. Berarti kalau kita ingin melihat orang yang cintanya kepada Nabi besar, ya
Berarti lihat orang yang sunahnya mengikuti Rasulullah SAW paling banyak. Kalau kita ada lihat orang sholat sunnah qobliyah malas, badiah malas misalkan, ya kita kalau nilai orang lain berat ya, maka nilai diri kita sendiri. Saya kayaknya kok malas ini mau sholat qobliyah, sholat badiah. Oh berarti cinta kita kepada Nabi itu sedang pudar, sedang berkurang. Karena salah satu ukuran cinta kepada Nabi adalah melaksanakan sunnah. Berikutnya adalah kecintaan kepada Quran. Ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, seberapa banyak Quran yang kita baca. Misalkan Abdul sehari, Pak Ustadz saya cuma bisa qul huwallahu ahad. Ya berarti cinta kita kepada Nabi ya sebanyak itu. Kalau sehari, Ustadz saya bisa sehari 1 juz. Alhamdulillah, berarti cintanya adalah sekedar 1 juz. Kalau seperti Imam Syafi'i, Sayyidina Utsman, kemudian para ulama yang lain, mereka ada yang setiap hari khatam karena mereka sudah sangat cinta kepada Al-Quran. Maka kita mulai saat ini, nanti ketika sampai rumah coba hari ini baca Al-Quran apa enggak. Sudah Pak Ustadz hari Jumat baca Al-Kahfi, ya itu Al-Kahfi. Besok hari Sabtu hari Sabtu belum ada rencana, ya baca Yasin paling enggak minimal. Baca Yasin pagi sore. Dalam satu riwayat dikatakan, barang siapa baca Yasin, dia seperti mendapatkan pahala membaca Al-Quran 10 kali. 10 kali Yasin, pada hafal ya. Berarti ya udah Ustaz, saya Qurannya Yasin aja terus. Ya yang lain juga dibaca, dibaca. Baca Yasin setiap hari, pagi sore. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan, siapa yang baca Yasin pagi hari, maka hari itu dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pada hari itu dia akan dijaga keadaannya. Ya, penjagaan yang paling penting itu bukan hanya soal naudzubillah ya, kecelakaan, dijahatin orang, enggak hanya itu. Penjagaan yang paling penting adalah penjagaan Allah kepada kita agar tidak bermaksiat. Itu penjagaan yang paling penting. Karena kalau orang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi bisa berbuat maksiat. Maka ya caranya kalau pagi baca Yasin. Nah, kalau malam barang siapa yang masuk malam ini baca Yasin, maka dia akan dijaga sampai pagi. Seperti itu. Maka baca Yasin 2 kali. Oh, berarti saya khatam Al-Quran berapa? 20 kali. Tapi itu pahalanya. Andaikan itu tidak ngitung yang Yasin, Sebenarnya ada masih banyak ciri-ciri cinta kepada Rasulullah. Di antaranya adalah mengingat Rasulullah, banyak sholawat. Itu salah satu ciri orang yang sering sholawatan, itu berarti yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bersolawat. Dan tidak pernah menyebutkan Nabi Muhammad dengan penghinaan atau dengan kata-kata yang kurang pantas. Selalu menyebut nama beliau dengan sebutan mengagungkan. Ini diantara ciri-ciri cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semoga kita sampai bulan Maulid dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa pada bulan Maulid itu untuk belajar banyak tentang Rasulullah. Ada Maulid di musola itu ikut karena akan mendengarkan tentang Rasulullah. Di musola itu ada lagi ikut. Oh, di sana ada lagi ikut. Untuk apa? Mendengarkan kisah tentang Rasulullah. Kalau di kampung saya sana ada rumah-rumah juga ada. Di rumahnya fulan. Nggak harus nunggu berkat ya. Jadi ikut saja Maulid. Setelah Maulid, kalau ada barokah minum, alhamdulillah. Kalau nggak ada pulang. Itu. Jadi seperti itu ya. Sehingga insya Allah sifat-sifat Nabi akan masuk ke dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pribadi yang istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga sebelum meninggal kita sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ala nabi sallallahu salihun wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan atau bingung sampai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.